semua Bapak dan Ibu saya sampaikan, keluarnya saya dari Indonesia ini sudah melalui suatu proses perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi berbagai macam upaya teror, upaya untuk menghalangi dakwah saya, upaya untuk membungkam saya dari sebelum 4/11 itu sudah berlangsung. Dengan tembakan sniper ke kamar tidur saya, kemudian dengan adanya 2 bom mobil yang diledakkan pada saat saya tampil di Jawa, serangan-serangan bom molotov juga ke beberapa posko-posko FPI, bahkan sampai-sampai setiap keluar dari rumah, saya selalu pesan, saya punya istri, saya keluar belum tentu pulang, karena segala sesuatu bisa terjadi di jalan, dan saya selalu pesan dengan saya punya supir, apapun yang terjadi di jalan, kalau ada mobil-mobil tidak dikenal, mepet mobil atau apa, kita bertarung dengan mobil tersebut. Nah, dia yang tergelincir atau kita yang terbalik, itu urusan Allah. Yang penting kita tidak boleh menyerah. Dan kalau kita dihadang, sebelum dia turun, kita mesti turun. Sebelum dia nyerang, kita yang mesti nyerang. Jadi kondisinya sudah seperti itu. Nah, kemudian tidak sampai di situ, teror, ancaman, kemudian kita punya pesantren juga dikepung, pura-pura latihan, brimob, sampai setiap habis sholat subuh ini Umi dengan anak-anak sholat berjamaah yang terdengar dentuman-dentuman senjata di tempat yang sebetulnya Pak Dede bukan tempat latihan itu. Iya. Nah, jadi memang itu semua teror, saya hadapi itu semua. Dan saya pesan saya punya istri dan anak-anak dari jauh hari, kalau terjadi sesuatu yang emergensi, darurat, saya sudah siapkan paspor, saya punya istri, anak, cucu, menantu. Saya bilang segera kalian tinggalkan Indonesia. Jangan pikirkan saya, kalau saya tangkap di mana saja, jangan mikirin nengokin besuk, nggak usah. Jadi urusan besuk, nengok itu urusan belakangan. Yang penting keluarga harus kita selamatkan. Karena kadang-kadang seorang pejuang itu akan menjadi lemah manakala keluarganya disandera. Itu yang tidak boleh lupa, dan itu saya jaga betul. Nah, tapi memang detik-detik terakhir saya sudah lihat mencium mereka ingin menangkap, maka itu saya segera keluar dari Indonesia. Sebetulnya sudah beberapa kali mereka ingin menangkap, tapi selalu gagal, tidak jadi, dan saya juga tunggu momentum. Kalau momentumnya sudah tepat, kita hanya bicara per detik, akhirnya Allah bisa menyelamatkan saya untuk keluar. Sebab begini Ibu, kalau saya tidak keluar, saya menyerah kepada situasi dan kondisi yang ada. Saya ditangkap, ditaruh di Makobrimob. Kemudian katakanlah 1 minggu tidak boleh ketemu keluarga, 1 minggu tidak boleh ketemu pengacara. Enggak, saya yakin mereka nggak bakal berani untuk menganiaya saya. Saya udah 3 kali di penjara, saya tahu betul prosedur penjara itu bagaimana. Tapi yang jadi persoalan, kalau saya sudah ditangkap, dikurung di Makobrimob, kemudian pengacara nggak boleh ketemu, keluarga nggak boleh ketemu 1 minggu aja. Nah, setelah itu pihak yang berwenang dari rezim setiap hari tampil di TV cukup mengatakan, kami sudah periksa Habib Rizik dalam keadaan sehat, dan Habib Rizik kooperatif, Habib Rizik sudah memberikan keterangan, dan Habib Rizik sudah mengakui kesalahannya, dan Habib Rizik menyesal, serta Habib Rizik sudah minta maaf. Mau bilang apa Ibu? Hancur itu semua. Dan saya nggak bisa jawab. Pengacara saya juga nggak bisa jawab, orang nggak pernah ketemu. Nah, ini bisa terjadi, itu yang saya tidak mau terjadi. Kalau itu terjadi, hancur kita punya perjuangan. Nah, karena televisi mereka yang kuasai, media mereka yang kuasai. Kalau mereka sudah sampaikan begitu, kita tidak punya celah untuk menjawab. Tapi dengan saya keluar dari Indonesia, saya ada di sini, apapun pernyataan yang mereka buat, saya bisa bantah, saya bisa lawan, saya bisa klarifikasi, saya bisa clearkan, saya bisa luruskan, sehingga mereka tidak bisa seenaknya untuk menyebar fitnah dan rekayasa. Saya pikir jelas itu. Jadi artinya sebelum saya pulang, saya harus pelajari dulu semua segala kemungkinan. Saya tidak mau pulangnya saya akan menjadi kerugian buat umat Islam. Kalau sayanya yang rugi, saya di penjara, saya yang dibunuh, bagi saya tidak ada masalah. Tapi saya tidak mau perjuangan umat yang menjadi dirugikan. Supaya Bapak Ibu tahu, pasca 212, saya ditawarkan 1 triliun untuk bangun pesantren, kemudian membangun pertanian di gunung sana. Saya punya tanah di sana,
ada hampir 50 hektar pesantren, perkebunan. Mereka janjikan 1T, syaratnya satu, aksi bela Islam jangan dilanjutkan. Saya tolak. Dan kita tahu musuh ini, saudara sampaikan kepada saya punya istri. Ini biasanya mereka pakai ilmu rangkul. Kalau nggak mau rangkul, pukul. Peluk, kalau nggak mau peluk, gebuk. Hari ini kita mau dirangkul. Kalau kita tolak, sebentar lagi akan datang saatnya kita dipukul dan digebuk. Dan betul, setelah seminggu kemudian mereka mencoba membujuk lagi, tetap kita tolak. Seminggu kemudian lagi muncullah kriminalisasi. Mulai dari tuduhan soal Pancasila, soal Sampurasun, soal Tuhan beranak bidannya siapa, soal jenderal berotak hansip, kemudian soal robot tanah, soal adanya lambang Palu Arit di dalam uang, dan seterusnya sampai fitnah Cat Mesum. Jadi tujuan mereka semuanya adalah karakter assassination. Mereka ingin hancurkan kepribadian kita, kehormatan kita, supaya umat jauh, umat nggak percaya lagi, supaya perjuangan itu terhenti. Nah, kenapa mereka lakukan itu? Mereka berharap saya berhenti berjuang, sehingga tidak lagi berupaya untuk menumbangkan si penista agama. Nah, tapi kita nggak peduli. Semua 17 perkara yang dihadapkan kepada saya hadapi ketika itu, apapun resikonya. Dan saya pesan kepada kawan-kawan, jangan menghabiskan waktu hanya untuk mengkanter fitnah. Tujuan mereka supaya saya sibuk dengan fitnah, klarifikasi sana-sini, tidak fokus untuk menumbangkan si penista agama. Saya katakan enggak boleh. Strategi yang mesti kita mainkan, biarkan mereka sebar fitnah, biarkan mereka sebar itu segala rekayasa, cukup kita jawab 1-2 kalimat saja, sisanya fokuskan tenaga kita untuk tumbangkan Ahok di medsos, tumbangkan Ahok di pilkada, tumbangkan Ahok si penista agama di pengadilan. Kalau ini sudah beres, baru kita lawan semua fitnah. Dan itu yang kita lakukan. Jadi kita nggak pernah peduli itu dengan isu. Terus kita lawan terus. Karena kalau kita tidak fokus untuk melawan, maka si penista agama bisa lolos dari jeratan hukum. Bahkan jangan-jangan dia bisa menang di pilkada, menang juga di pengadilan, dan itu sangat berbahaya. Tapi memang resikonya sangat-sangat berat sekali. Itu kita lakukan perlawanan, fitnah semakin hebat, fitnah semakin dasar, dan kita mencoba untuk bertahan. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah kita masih bisa bertahan, walaupun terpaksa kita harus segera hijrah dari Indonesia kemari. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, yang terakhir, yang perlu saya tekankan, saat itu kondisi tidak kondusif. Andai kata saya pasrahkan diri saya ditangkap, bisa jadi kalau saya pulang tidak tepat waktu, nanti terjadi pertumpahan darah. Artinya di antara kelompok sana yang tetap tidak terima, jagonya dikalahkan sedemikian rupa, mereka akan melakukan berbagai macam upaya, dan pendukung-pendukung 212 juga tidak akan diam. Nah, saya pikir pendukung 212 juga akan punya semangat berjihad. Nah, kalau kita tidak tepat waktu, nanti bisa terjadi bentrok antara dua kelompok anak bangsa ini, dan ini bisa mengantarkan kepada pertumpahan darah. Itu juga harus saya pertimbangkan dan harus saya jaga. Saya ingin berjuang secara konstitusional tanpa pertumpahan darah. Bukan kita takut untuk jihad. Kita tidak pernah takut untuk jihad, untuk perang, untuk angkat senjata. Kalau salah satu saat dibutuhkan, kami akan angkat senjata untuk mengobarkan jihad. Tapi kami sudah bertekad, selama pintu konstitusional masih terbuka, kenapa harus ada pertumpahan darah? Selama pintu dialog dan musyawarah masih terbuka, kenapa kita harus mengorbankan anak bangsa? Jadi jangan sekali-kali berpikir untuk menumpahkan darah, memecah belah daripada persatuan bangsa kita, selama jalan konstitusional masih terbuka lebar. Walaupun resikonya saya harus hijrah, saya harus ada di luar negeri, tapi toh walaupun saya ada di luar negeri, suara saya tetap hadir di Indonesia. Gerakan saya tetap hadir di Indonesia. Semangat saya tetap hadir di Indonesia. Dan itu akan kita upayakan agar ruh 212 tidak padam. Insya Allah. Sebagai penutup, satu lagi Ibu silakan. Jadi dari Bapak 2, Ibu 2. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.